Tes tes ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi semoga di Sabi Podcast, dan di Sabi Podcast kali ini ya kita akan ngomongin lagi masalah yang namanya parkiran motor 2,5 ya, 2,5 up ya. Biasanya parkiran 2,5 itu kan itu memang dibedakan sama parkiran motor besar, karena motor 2,5 itu belum termasuk kategori motor besar ya, tapi ya bisa dibilang mediumnya gitu. Jadi nggak besar nggak kecil ya kan, kalau di Indonesia seperti itu. Nah, terus gue di sini bukan mau masalahin dulu gue nggak apa, dulu gue susah banget masuk parkiran 2,5. Cuman maksudnya ada kejadian unik yang memang pernah gue dan ceker alami ya. Jadi pada saat itu ketika kita mau nongkrong di, ya katakanlah, mall itu ya, sebuah mall yang berada di bilangan Jakarta Selatan yang deket banget sama rumah gue sama ceker ya. Dan itu kita menemukan satu buah motor R15 Fitri ya, yang terparkir di parkiran 2,5 ya. Pada saat itu gue masih pakai CBR 250R, sedangkan ceker pakai CBR 250RR ya kan. Lantas ceker bertanya sama seorang petugas yang memang khusus menjaga yang namanya parkiran motor 2,5 itu ya kan. Ditanyalah ya kan, penjaganya, "Mas, itu kan motor 150 kok bisa parkir di parkiran 2,5?" Dan lalu apa jawaban yang diberikan oleh si penjaga itu ya? Ini gua geleng-geleng kepala ya. Gue sama ceker cukup geleng-geleng kepala karena dia itu menjawab seperti ini. "Bukan, itu bukan 150 tapi 155. Lalu apakah kalau motor berkapasitas cc 155 boleh masuk ke parkiran 2,5?" Itu yang menjadi pertanyaan gitu kan. Dan gimana caranya ya, udah ada ketentuan ini adalah parkiran khusus 2,5 ke atas. Kok bisa dimasukin motor dengan kapasitas 155 cc gitu kan? Walaupun dia belakangnya ada 5 cc-nya gitu ya, ada 155-nya ya, embel-embelnya gitu ya, bukan berarti dia bisa masuk dong, karena paling rendah aja harus berkapasitas 250 cc. Dan gue nggak ngerti ya, di situ bener-bener giliran motor gue yang dulu itu berkapasitas memang jelas-jelas 250 cc, CBR 250R K33, itu aja masih dipertanyakan gitu ya. Setiap gue masuk parkiran situ dipertanyakan STNK, buktinya kalau motor ini 250 cc gitu ya. Sampai gue kadang-kadang udah kesel, jadi ya akhirnya gue ogah lah gue parkir di situ, takutnya kenapa-napa gitu, karena parkiran di situ juga punya riwayat kurang enak ya terhadap motor-motor yang dicurigai bukan 250 cc. Tapi kok sekarang ini gue nemuin ya, baru-baru itu gue nemuin motor berkapasitas 155 cc R15 V3 ya, itu bisa nangkring di situ gitu loh, dan tanpa ada tanpa dicurigai, dan tanpa itulah pokoknya, mereka malah kayak melindungi gitu. Kayak petugasnya juga bilang itu bukan 150 tapi 155, dan itu menurutku kocak banget sih. Kayak wah, gila lu, nggak begitulah pemikirannya, gimana, kan jelas-jelas itu untuk 250 cc ke atas gitu loh. Apakah 155 sama dengan 250 atau bahkan lebih dari 250? Kayaknya enggak ya gitu kan. Jadi seini-ininya ya kan, itu nggak bisa menyamakan 250 gitu loh. Baik itu dari secara performa, dari secara harga gitu ya. Yang dimana alasan diciptakannya parkiran 2,5 itu kan memang karena harga motor 2,5 itu lumayan tinggi gitu kan. Jadi
kenapa ada gitu loh ya. Jadi kayaknya tolonglah ya petugas-petugas parkir, tolong tolong apa tolong tolong kepandaiannya gitu ya. Karena motor itu tuh semakin kesini semakin beragam. Yang kelihatannya besar belum tentu besar, ya kan? Yang kelihatannya kecil juga belum tentu kecil gitu loh. Ya. Oke, oke, oke. Banyak ya, Vespa tuh banyak banget ya. Yang ngeluarin cc 300, 2,5. Itu banyak ya. Dengan kategori Vespa gitu loh. Vespa Matic, yang dimana Vespa Matic itu memang besar ukuran motornya. Cuman eh secara ya kalau dibandingin sama sama Nmax saja ya, Nmax, Xmax gitu-gitu, ya mungkin ukurannya sama kayak Nmax atau bahkan lebih kecil. Ada yang seperti itu, dan mungkin ada juga yang lebih besar dari Nmax tapi tidak lebih besar dari Xmax gitu loh. Jadi ya itu juga petugas parkir jadinya kayak suka mencurigai juga gitu loh. Karena gini-gini. Karena misalkan GTS ya, GTS 150. Ada yang 250 sama 300-nya tuh ada. Tapi ukurannya tuh segitu-segitu aja gitu loh. Dan kadang-kadang tuh kesamaan itu yang akhirnya membuat petugas parkir tuh harus menanyakan lagi gitu loh. Gitu. Lah, kok R15 yang jelas-jelas 155 gitu ya. Itu bisa bisa aja gitu masuk situ tanpa dan malah dilindungi banget gitu loh. Ya, dibanding kita-kita yang benar-benar pakai motor yang emang berkapasitas segitu gitu loh. Ya, kita jadi apa ya? Jadi wah, ini kualitas petugasnya nih dipertanyakan. Ada mall yang menurut cukup berkesan bagi gua, yang gua tuh selama pakai motor CBR 250R berani kalau gua parkir lobby di sana karena ada seorang petugas yang mengerti bener lah ya. Bahkan dia bilang ini adalah motor idaman saya. Ini adalah motor idaman saya karena saya ini pecinta motor lah gitu kata dia. Dan dia pertama kali itu kan yang bawa ke sana ke mall itu adalah si Ceker kan. Dan itu langsung diizinin aja gitu, kayak orang ini udah ngerti gitu loh. Kalau CBR 250R K33 itu adalah CBR 250R, bukan CBR 150 gitu loh. Bukan K45A gitu kan. Gitu, jadi kayak kayak apa itulah harusnya petugas-petugas yang kayak gitu yang berada di parkiran khusus untuk 250 cc atau khusus motor besar gitu loh. Ya, gitu sih. Jadi sekarang ini kok kayak makin lucu ya. Nah, sekalian juga ya gue mau membahas tentang gimmick nih, gimmick yang uh, lagi Yamaha buat lah ya. Gimmick-gimmick yang sering kali Yamaha nih buat. Gimmick itu berawal dari Yamaha R25 kalau gue bilang. Gue bisa bilang kayak gitu karena apa? Karena motor, baik R series, pokoknya R series aja deh ya. Kita kan ngomongin R25. R series itu ya, kayak R15 V1, V2, terus habis itu R15 R125, itu tuh semua itu adalah motor kecil. Motor berkapasitas kecil yang dimana menurut gua pada saat itu ya, pada zamannya itu build quality-nya tuh jempolan. Itu bagus, ya sama lah kayak CBR. Ya kayak saingan-saingannya gitu loh, kayak kompetitornya. Tapi kok pas udah masuk R25 itu bener-bener kok begini ya? Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, reviewer belum belum terkenal pada saat itu. Motovlogger lah ya, yang paling banyak lah ya pada saat itu. Itu tuh kayak menyatakan bahwa R25 itu adalah motor terbaik, 250 cc terbaik. Dengan dia menjelaskan spesifikasinya bla 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 gitu kan. Dan ternyata yang faktanya itu tidak sesuai dengan omongan-omongan si motovlogger, terus habis itu pokoknya orang-orang yang kayaknya sih dibayar gitu ya untuk bilang kalau R25 ini adalah motor terbaik, 250 cc terbaik gitu loh. Karena
Ya mungkin ada beberapa motovlogger yang memang membeli R25 dan dia mengakui kalau R25 ini banyak kekurangannya gitu kan. Cuman ada juga gitu ya motovlogger yang emang dibayar kayaknya gitu loh. Dan bener-bener itu bener-bener jualnya jual gimmick. Jadi dari situ Yamaha itu udah bener-bener jualnya bukan jualan motor tapi jualan gimmick, ya kan? Nah, berlanjut sampai R25 udah, ya kan? R15 keluar, R15 V3. Gue kira, wah ini bakal menjadi motor yang sangat bagus. Karena R15 sebelumnya itu sangat bagus gitu kan. Oke, oke, R15 V3 menurut gue lumayan, ya. Tapi kalau gue suruh suruh milih gitu ya, gue bisa milih R15 V3 sama V2 atau V1 gitu ya. Gue lebih milih V1 apa V2 gitu loh ketimbang si R15 V3. Karena apa? Karena menurut gua, itu bener-bener gimmick 155-nya itu loh yang bikin ilfeel. Dan menurut gua build quality-nya juga nggak sebagus R15 V1 sama V2 gitu loh. Dan ya mungkin rangka tetap kayak Delta boxan gitu kan ya. Cuman kan tetap aja apa yang namanya build quality itu menurut gue juga penting, dan yang namanya yang namanya keamanan, kenyamanan saat berkendara itu juga penting. Dan R15 V3 ini ya, oke lah, R15 V1 V2 emang kenyamanan berkendaranya cukup dipertanyakan karena memang gue pernah mencoba dan emang tidak nyaman gitu loh. Cuman balik lagi ya itu adalah motor sport gitu kan. Jadi ya gimana gitu kan. Tapi seenggaknya feel itu tetap oke lah. Tapi R15 V3 ini orang-orang, temen gue ada yang yang tadinya punya R15 V3, jadi dia ganti ke Suzuki GSX R 150 gitu kan. Karena apa? Karena tidak enak motornya gitu loh. Dibanding GSX jauh gitu loh. Jadi gimmick 155-nya itu, jadi secara tenaga sama GSX itu wah nggak sebanding lah. Pokoknya gue bisa bisa bilang lah 100% kalau GSX itu lebih menang daripada R15 kalau secara engine. Dan R15 V3 ya tentunya ya. Dan dari segi mana-mana pun kayak build quality ya. Build quality-nya R15 V3 ya sama aja kayak R25 di mana dia pakai kondom tangki ya kan. Dan plastik-plastiknya juga menurut gua sangat plastik murahan gitu loh. Jadi padahal itu harganya juga di pasaran Indonesia itu benar-benar nggak semurah itu. Jadi murahan tapi nggak murahan gitu loh. Aneh kan jadinya kan. Gitu. Sedangkan GSX dengan harga segitu kita mendapatkan kualitas. Lu tahu nggak sih orang kabel remnya aja itu Brembo loh. Si GSX loh. Berarti kan emang bagus gitu loh. Dengan harga segitu kita mendapatkan motor kayak gitu loh. Ya. Jadi waduh, kalau dibandingin R15, ya Allah. Emang beneran banyak gimmicknya gitu. Dan apakah GSX bilang saat iklan penjualannya, Suzuki bilang ya, ini kita pakai Brembo loh. Enggak kan? Jadi Suzuki nggak banyak gimmick, nggak banyak ngomong, cuman ternyata banyak hidden banyak 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 yang kita nggak tahu dan itu menguntungkan kita gitu loh. Itu loh, gitu loh. Dan ya gue tahu sih yang beli-beli Yamaha itu selain ke kena gimmick, itu juga mikirin yang namanya servis, ya kan? Betul, Yamaha memang servisnya murah. Cuman kalian perlu tahu kalau kalian beli pakein part-part original Yamaha punya, itu gampang banget habisnya. Jadi memang sengaja gitu. Kalau buatan-buatan Yamaha itu memang udah diukur gitu, udah ada waktunya. Nih, segini lo harus ganti. Pemakaian segini aja nih, berapa kilometer ya nih, lo harus ganti gitu loh. Jadi emang lebih baik kalau kalian punya Yamaha gitu ya, kalian ganti part aftermarket ya. Emang dari kemarin kan juga Bang Ari bilang ke gua, mendingan aftermarket, satu lebih murah,
kedua lebih tahan lama. Tapi gue waktu kemarin itu bener-bener gue lagi pusing banget, jadi ya gue ganti ke standar semua aja lah, karena gue takut gimana kan. Gue bener-bener newbie parah kan di R25 ini Yamaha gitu. Dan balik lagi tuh semua tuh gimmick kayak gitu-gitu, gimmick gitu loh ya. Jadi wah gila sih, di servisnya juga didagangin kita ya kan, dia dia ya kayak pedagang gitulah jadinya lah. Kita digoro-goroin, suruh beli ini beli itu gitu kan. Terus ya dari kualitas motornya sendiri ya gue nggak bisa bilang bagus gitu loh. Ya apa adanya banget gitu motornya ya. Dan di podcast kemarin kan juga gue udah bilang, udah ngasih tahu busuknya R25 tuh. Sengaja gue bilang R25 busuk tuh sengaja. Karena menurut gue apa ya? Ya nggak ini aja lah, nggak oke aja gitu loh. Sebuah motor yang dimana motor itu bisa dibilang nggak murah juga, cuman dia itu mengorbankan banyak banget yang namanya yang harusnya didapetin di harga motor segitu gitu loh ya. Dan berlanjut lagi ya kan, tadi baru sampai R15 V3 ya kan, berlanjut lagi ada MT15 ya, atau 15 MT15 ya, yang dari dulu MT15 ditunggu-tunggu ya kan, sekarang beneran nih ada nih MT15 nih, bukan Sabre atau Saber ya. Jadi bener-bener nih MT15 nih wujudnya ada gitu loh. Nah itu juga gimmick, banyak gimmick juga itu ya kan. Dan lagi-lagi yang benar-benar menjadi gimmick adalah si 155 itu, karena dia juga pakai mesin yang sama persis, plek-plek dari si R15 V3. Dan kalau kalian tahu ya, Yamaha yang menjual gimmick itu sebenarnya cuma Yamaha Indonesia aja. Coba kalian lihat Yamaha di luar sana, mungkin ada beberapa negara yang ngikutin yang sama aja ke Indonesia. Cuman maksud gue ada juga di luar sana kayak Eropa, USA gitu ya, Yamaha yang tidak menjual gimmick gitu loh. Ya mungkin body plastik masih ya sama lah, body gitu-gitu sama lah. Cuman dia nggak menjual gimmick. Apa yang membuat dia nggak menjual gimmick? Karena dia tidak make embel-embel 155 gitu loh. Ya misalkan R15 di sana kan R125 ya kan. Terus MT15 di sana kan MT125. Jadi kan dia nggak jual gimmick. Ini motor gue MT125, udah that's it. Dan orang nggak akan berekspektasi lebih buat sebuah motor MT125 ketimbang MT155 gitu loh. Ya, kalau kalian sepaham sama gue, ya kalian pasti ngerti lah. Tapi kalau kalian fanboy mendingan, ya pasti kalian akan membenci video kali ini gitu, podcast kali ini. Dan menurut gue juga nggak sampai di situ aja, ya. R25 juga ikut-ikutan jual gimmick, ya kan? Gimmicknya apa lagi? Banyak gimmicknya R25 yang baru ya, gitu. Yang dulu aja banyak gimmicknya, apalagi yang sekarang gitu kan. Nah, yang baru ini, yang versi 2019, 2018, 2019 lah ya, itu dia itu menjual gimmicknya itu, yang dijual adalah VVA, Variable Valve Actuation gitu loh. Kenapa lu jual itu? Kenapa gitu loh? Itu bener-bener gimmick menurut gua. Itu VVA itu gimmick menurut gua. Bener. Sumpah, nggak bohong gua. Itu gimmick. Dan juga gak cuma sampai situ juga. Ada lagi MT25 yang sekarang itu gimmick menurut gua. Karena dia jual sebuah MT ya kan, yang ya kalian tahu lah, itu sebuah motor yang dijuluki Master of Torque. Itu gimmick ya kan, baik yang versi 1 maupun yang versi 2 sekarang itu gimmick dua-duanya. Mana ada Master of Torque-nya gitu loh. Torsinya nggak ada si MT itu gitu loh. Itu gimmick.
Itu bohong, itu bohong. Ya ampun, Yamaha, Yamaha. Dan itu kalau MT itu udah pasti gimmick di semua negara itu, karena namanya MT kan, Master of Torque. MT25 atau MT03 ya di sini menurut maksud gua. Karena kalau MT07, MT09 memang ketara lah. Ya, mesin kalau si MT07 dia pakai 2 silinder, oke lah. Dia kan mesinnya berkapasitas segitu gedenya ya kan. Dan MT09 pakai 3 silinder, oke, karena emang dia mesinnya segitu gedenya, dan 3 silinder itu kan silinder-silinder apa, ganjil gitu loh. Dimana silinder-silinder ganjil itu yang memang torsinya tuh dapet gitu loh. Ya. Tapi MT25, MT03 menurut gua itu gimmick. Nggak ada itu. Mesinnya sama kok sama R25 gitu loh. Settingannya aja yang berbeda gitu loh. Dan torsinya menurut gue juga nggak ngejambak-jambak banget. Makanya bukan Master of Torque dong, harusnya dong. Ya. Terus abis itu ada lagi ya kan? Ada, masih ada ya yang ketinggalan sih ini. Sebelum R apa? Jadi ini harusnya urutannya sebelum R25, MT25 yang baru. Ini ada sebuah motor yang namanya X-Max guys, X-Max. Ini menurut gue juga gimmick. Ya, kalian tahu gimmicknya di mana? X-Max yang di sini adalah X-Max 250. Sedangkan di luar sana mulai dari 125 ya. Dan orang sekarang ini beli X-Max ya. Itu untuk apa? Oh, Yamaha pasti kenceng. 250 lagi. Kenceng nih motor. Kenceng, emang kenceng. Cuman apa ya? Lagi-lagi gimmick kayak gitu-gitu. Ya. Coba kalau kita di sini jual yang 125. Oke, mungkin gak laku. Cuman coba deh. Apakah gua akan bilang gimmick? Enggak. Karena menurut gua motor seperti itu ya udah sih motor skutik kan, bukan buat apa? Bukan buat racing kan? Gak usah 250 gitu loh. 125 aja cukup menurut gua. Kan di sana itu X-Max itu kan 125, 300, 400 ya kan. Tapi di sini 250. Nah, itu loh menurut gua loh. Itu nggak ini banget menurut gua. Oke, lah Forza gimana, Bang? Ya kan? Forza juga harus di ini dong. Berarti gimmick juga dong Forza. Sekarang gini. Honda ada embel-embel semakin di depan nggak? Dan apakah orang yang beli Honda itu akan mikir ini motor bisa kenceng? Enggak. Orang yang beli Honda itu adalah orang yang memang mengerti gitu loh tentang motor gitu loh. Karena menurut orang-orang tersebut Honda itu motor yang nyaman, motor yang enak gitu loh. Dan kenapa gue bilang apa Forza itu bukan gimmick? Karena dikemasnya itu sesuai menurut gua gitu loh. Sedangkan si Yamaha ini terlalu melebih-lebihkan produk-produknya gitu loh. Sehingga kalian bisa lihat lah berapa banyak orang yang pakai X-Max ketimbang Forza. Dan berapa banyak Namex-Namex yang berkeliaran mulai dari pakai NMAX, Aerox, dan X-Max gitu loh. Koleksi gue sampai sekarang belum ketemu Namex-Namexnya ya. Koleksi mungkin orang sadar gitu. Oh, ini motor 125. Sekalinya kayak Bang Ari gitu ya. Yang ngoprek-ngoprek motor gitu ya. Dia pakai Lexi tapi dioprek. Cuman Bang Ari itu kan gue yakin banget dia tuh tahu yang namanya apa berkendara yang baik segala macem. Makanya dia juga tahu mesin gitu loh. Kalau orang udah ngerti mesin, pasti bawanya juga nggak asal-asalan gitu loh. Nggak Namex bawanya gitu. Tapi kan sekarang ini banyaknya Namex gitu kan. Kayak Nmax, ya, yang buat Nmax jelek, ya kan Aerox jelek kan makhluk-makhluk Namex gitu kan. Oke, Namex nanti akan gue kasih podcast terpisah, cuman ya seenggaknya kalian gue kasih tahu dulu lah apa gambarannya lah ya, biar kalian tuh ngerti gitu loh. Kenapa akhirnya gue bilang Yamaha itu jual gimmick gitu.
Dan X-Max kenapa gue bilang jual gimmick? Ya sama aja sama yang lainnya. VVA, Variable Valve Actuation, menurut gue itu adalah gimmick terbesar yang dibuat sama Yamaha. Oke, sekian dulu dari gue. Gue Sabi dari Sabi Podcast, gue pamit, bye.